Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvito Marianto dengan NIM 25105122034. Saya dari S1 Sistem Informasi kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi nilai tugas akhir atau nilai UAS pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Ibu Rifka Dwi Amalia SPD MKOM. Video ini akan membahas hasil analisis evaluasi kepuasan layanan akademik FIK UPNVJ. Analisis ini dilakukan untuk mengukur secara statistik kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIK UPNVJ apakah sudah di atas kategori cukup. Data yang digunakan kali ini adalah data dummy yang berisi 100 hasil responden terhadap layanan akademik di FIK UPNVJ. Dari 100 data ini, saya mengambil 30 sampel untuk dilakukan analisis. Saya mengambil sampel dengan ID responden nomor 21 sampai nomor 50. Walaupun sampel ini diambil secara berurutan, tetapi tetap merepresentasikan simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak karena urutan ID responden bukan diurut berdasarkan kepuasan terhadap layanan akademik di FIK UPNVJ. Dari 30 sampel yang sudah saya ambil tadi, saya melakukan analisis yang berfokus terhadap variabel Y, yaitu kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIK UPNVJ. Karena data maksimal adalah 4, maka nilai 3 dijadikan sebagai nilai acuan dan dirumuskan uji hipotesis satu arah kanan. Hipotesis 0 atau H0 merupakan rata-rata kepuasan mahasiswa kurang dari 3, dan hipotesis alternatif atau HA menyatakan rata-rata kepuasan mahasiswa di atas nilai acuan atau di atas 3 yang berarti lebih dari cukup. Selanjutnya masuk ke perhitungan statistik deskriptif. Yang pertama adalah jumlah data atau jumlah sampel yang sebanyak 30. Selanjutnya rata-rata dari kepuasan mahasiswa berada di angka 3,233 dan median dari 30 sampel itu ada di angka 3,25. Standar deviasinya berada di angka 0,4545. Nilai terkecil atau nilai minimum ada di angka 2,25 dan nilai terbesar atau nilai maksimumnya ada di 4,0. Di sini dapat terlihat rata-rata kepuasan mahasiswa ada di angka 3,233 yang berarti sudah di atas kategori cukup atau di atas nilai acuan yaitu 3. Dan standar deviasinya 0,4545 yang bisa dibilang tergolong kecil yang menandakan data termasuk homogen atau merata. Walaupun nilai tertinggi ada di angka 4,0 dan rata-rata sudah berada di atas nilai acuan, tetapi masih terdapat nilai 2,25 atau nilai yang berada di bawah nilai acuan. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak fakultas. Selanjutnya masuk ke perhitungan pendugaan interval 95%. Yang pertama ada standar error dengan hasil 0,083, derajat bebas 29, tingkat kepercayaan 95%, nilai T-tabel 2,0452, margin of error-nya 0,1697, batas bawah 3,0636 dan batas atas 3,4031. Nilai standar error sebesar 0,0830 berfungsi untuk melihat presisi sampel kita. Nilai ini menghasilkan margin of error sebesar 0,1697 yang digunakan sebagai toleransi estimasi. Dari toleransi ini terbentuk rentang batas bawah sebesar 3,0636 dan batas atas 3,4031. Fungsi utama rentang ini adalah untuk meyakinkan bahwa sebesar 95% rata-rata kepuasan seluruh mahasiswa benar-benar berada di antara nilai tersebut, yang mana sudah terbukti bahwa kepuasan mahasiswa di atas dari kategori cukup. Selanjutnya ada perhitungan uji hipotesis rata-rata untuk memastikan dugaan tersebut secara statistik. Dengan menggunakan nilai acuan yaitu 3, dihasilkan T hitungnya sebesar 2,8117
dan T-tabelnya 1,69991. Karena T hitungnya lebih besar dibandingkan T-tabel, maka ditarik keputusan H0 ditolak, yang berarti kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di FIKU PNVJ sudah berada di atas kategori cukup. Selanjutnya, untuk mendukung hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, saya juga menambahkan diagram yang dapat dijadikan referensi atau sebagai pendukung. Di sini terlihat kategori kepuasan mahasiswa yang berada di kategori rendah masih ada 1 mahasiswa, dan di kategori sedang terdapat 12 mahasiswa, dan di kategori tinggi terhadap layanan ada di 17 mahasiswa. Selain itu, ada diagram perbandingan antara interval kepercayaan 95% dan nilai acuan, yang dimana batas bawahnya sudah berada di atas nilai acuan, rata-ratanya sudah berada di atas nilai acuan, dan batas atasnya sudah berada di atas nilai acuan. Hal ini menandakan bahwa kualitas layanan sudah berada di atas kategori cukup. Kemudian lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada makna hasil statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan mahasiswa pada sampel sebesar 3,233 dengan nilai median 3,25. Kedua nilai ini relatif berdekatan yang mengindikasi bahwa distribusi data kepuasan mahasiswa pada sampel cenderung simetris dan tidak menunjukkan ketidaksimetrisan atau skewness yang ekstrim. Karena nilai median berada di atas batas kategori cukup, yaitu 3, maka secara deskriptif kepuasan mahasiswa pada sampel cenderung lebih dari cukup. Selain itu, nilai standar deviasi 0,4545 tergolong relatif kecil dibandingkan dengan rentang skala Likert 1-4 yang menunjukkan bahwa jawaban responden pada sampel ini relatif homogen atau tidak terlalu bervariasi. Yang kedua ada makna interval kepercayaan. Nilai rata-rata sampel sebesar 3,233 hanya menggambarkan kondisi 10 responden yang terpilih sebagai sampel, bukan kondisi seluruh populasi 100 responden. Karena yang ingin dipahami sesungguhnya adalah rata-rata kepuasan pada populasi, maka diperlukan pendugaan parameter melalui interval kepercayaan. Interval kepercayaan yang interval kepercayaan 95% yang diperoleh yaitu 3,0636 sampai dengan 3,4031. Lebar interval sekitar 0,34 tergolong kecil sehingga menunjukkan bahwa pendugaan rata-rata kepuasan populasi memiliki tingkat ketepatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, ada makna keputusan uji hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,8117 yang lebih besar dibandingkan nilai T tabel sebesar 1,6991. Dengan demikian, H0 ditolak, artinya data sampel memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIKU PNVJ berada pada tingkat yang lebih baik dari kategori cukup. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil statistik terhadap kepuasan mahasiswa, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik berada pada kategori baik dengan rata-rata skor kepuasan sebesar 3,233 dan median 3,25 dari skala maksimum 4. Nilai standar deviasi sebesar 0,4545 menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa relatif merata terhadap layanan akademik yang diterima. Yang kedua, hasil pendugaan parameter menggunakan interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi diperkirakan berada pada rentang 3,0636 hingga 3,4031. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa secara konsisten berada di atas kategori cukup pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,8117, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,6991 pada taraf signifikansi 5%. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Penolakan hipotesis 0 ini menunjukkan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik secara signifikan berada di atas kategori cukup.
Yang terakhir, konsistensi antara hasil pendugaan parameter dan uji hipotesis menunjukkan bahwa layanan akademik FIK UPNVJ memperoleh penilaian yang positif dari mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya, yang terakhir ada saran perbaikan layanan akademik. Yang pertama ada pihak fakultas disarankan untuk terus mempertahankan dan menstandarisasi indikator layanan yang telah dinilai tinggi oleh mahasiswa agar konsistensi mutu akademik tetap terjaga. Yang kedua, pihak manajemen fakultas disarankan untuk meninjau secara spesifik keluhan atau indikator yang mendasari munculan nilai minimum 2,25 dari responden. Terakhir, evaluasi melalui instrumen ELOM ini terbukti mampu memberikan data objektif. Diharapkan survei ini dilakukan secara terus-menerus dan terintegrasi di setiap akhir semester untuk mengawal mutu pendidikan secara berkesinambungan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.